kelas A saya gitu, kelas B itu Pak siapa ya, Pak Prajanto kalau nggak salah. Kemudian kelas C itu Pak Panji gitu ya. Kalau untuk setelah UTS nanti Pak Rukun semua ya. Kemudian untuk kelas A ini hari Kamis jam 15.40 gitu ya. Secara daring. Kemudian kalau saya sih Anda usahakan datang tepat waktu gitu aja ya, selalu datang tepat waktu. Absen nanti akan saya share sewaktu-waktu. Jadi saya tidak akan nge-share di awal atau di tengah atau di akhir gitu, enggak ya. Jadi mungkin nanti di awal, mungkin nanti di akhir, mungkin nanti di tengah-tengah gitu. Jadi saya lihat jeda waktunya aja gitu. Kalau misalkan di awal masih menunggu ada yang ditunggu, mungkin akan saya share absen gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak mesti akan saya share kapan waktunya. Untuk waktu berapa lamanya, 5 menit akan saya tayangkan. Kemudian 10 menit nanti monggo silahkan gitu ya. Kalau udah 5 menit biasanya saya tutup. Kemudian mungkin Anda masih bisa absen tanpa saya tayangkan masih bisa ya. Tetapi kalau sudah selesai tidak ada absen tambahan gitu ya. Jadi misalkan Bu saya tadi terlambat absen, saya tidak menerima itu gitu ya. Jadi absen sepenuhnya ada di Anda sendiri. Kalaupun ada kendala, itu terjadi ketika 15 menit absen saya tayangkan itu ya. Jadi 5 menit per 10 menit itu misalkan ada kendala, silakan Anda segera wapri saya pada waktu itu, maka akan saya absenkan. Ya, tapi kalau setelah itu waktu absen selesai ya saya anggap selesai, tidak ada keterlambatan absen gitu, nggak ada ya. Oke. Kemudian ini sebentar. Ini penilaiannya ya. Penilaiannya karena kalau saya lihat di SIAP mata kuliah basis data ini termasuk mata kuliah yang berbasis project, maka di sini untuk tugas atau prakteknya bobotnya besar 50%. Kemudian nanti UTS sama UAS-nya 25%. Ya. Untuk di sebelum UTS nanti tetap ada praktikum, ada praktek, ada bukan praktikum, ya mungkin ada praktikum ya, saya nggak paham juga. Mungkin praktikumnya nanti ketika query ya setelah UTS, tapi untuk project-nya tetap ada. Jadi di saya nanti kan materinya ini ya. Materinya adalah saya mengenalkan konsep dasar, kemudian model relasional. Model relasional di sini kita mendesain suatu basis data gitu ya dengan menggunakan model relasional, di mana nanti hasilnya adalah IR diagram ini. Ya. Nah, nanti proyek sebelum UTS hasilnya adalah IR diagram. Jadi kalau Anda pahami ya, kalau Anda mau membuat rumah gitu ya, itu ada desainnya dulu yang blueprint, yang gambar arsitek blueprint gitu kan ada ya. Nah, di basis data pun sama gitu. Sebelum Anda membuat basis data nanti ada desainnya. Itu modelnya kita gambarkan dengan menggunakan IR diagram. Anda membuat baju itu ada sketsa desainnya kan gitu ya. Kalau kita mau membuat sesuatu biasanya didesain dulu. Di basis data pun sama. Ya, ini bagian saya nanti hasil akhir project yang dihasilkan sebelum UTS adalah desain basis data. Ya, jadi perancangan di sini desain. Kemudian ada aljabar relasional di sini adalah bagaimana nanti sebelum Anda mempelajari yang bagian kedua ya, kita coba mempelajari bagaimana nanti Anda menghubung-hubungkan antar tabel gitu. Bagaimana Anda membuat data-data di dalam tabel itu bisa kita ambil gitu ya. Jadi bisa kita manipulasi gitu. Ya. Jadi nanti kan kita membuat kalau basis data mungkin Anda memahaminya tabel-tabel gitu ya. Nah, data-data di dalam tabel itu kita jadikan satu, kita manipulasi itu bagaimana ya. Itu kita gunakan aljabar relasional. Kalau normalisasi di sini lebih ke bagaimana kita membuat suatu tabel itu normal gitu ya. Normal untuk tabel di sini adalah
sebanyak apapun nanti data yang kita simpan, kalaupun nanti akan diakses, akan dioperasionalkan, itu tidak akan menimbulkan masalah gitu ya. Kalau tidak normal, biasanya ada masalah yang ditimbulkan di situ. Gitu ya. Ini untuk topik bahasan. Kemudian pustakanya Anda bisa pakai buku apa saja gitu ya. Jadi ini ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris gitu ya, tetapi saya banyak menggunakan yang nomor 6 ini. Ragu Ramakrishnan, ini yang paling banyak saya gunakan ya. Kemudian untuk metode pembelajarannya, saya mungkin ada nanti memberikan video gitu ya, ada yang mungkin tidak saya beri video, ada yang saya share, semua materi sudah saya untuk pertemuan kali ini ya sudah saya share di Kulon, jadi Anda silakan mengakses Kulon, di sana sudah saya upload. Untuk pertemuan ini memang belum ada video ya. Tadi saya sudah sampaikan mungkin ada yang ada video, ada yang enggak gitu. Nah kalau udah ada videonya, biasanya nanti kita tinggal diskusi aja, atau nanti saya berikan soal gitu. Ya kita diskusi, kita membuat soal, menyelesaikan soal seperti itu. Itu pembelajarannya karena ini daring, jadi sebisa mungkin tidak lama-lama ya, maksimal sejam lah ya. Kemudian untuk diskusi tanya jawab, silakan Anda bertanya secara daring begini juga boleh. Anda mau bertanya via WhatsApp juga boleh gitu ya. Kemudian nanti ada penugasan di sini kelompok maupun individu ada ya. Kalau kelompok ini nanti yang project based tadi. Kalau yang individu ya nanti akan saya berikan sewaktu-waktu gitu ya, individu. Dan pengumpulannya adalah upload melalui Kulon. Tidak ada selain Kulon gitu ya. Bu, saya nggak bisa akses Kulon, saya bisanya email gitu nggak ada gitu. Karena kalau yang menurut saya pahami ya dari universitas gitu, mahasiswa yang mengambil mata kuliah ya bisa akses Kulon semua gitu ya, tidak ada alasan tidak bisa akses Kulon. Jadi nanti penugasannya memang dikumpulkan melalui Kulon semua. Baik itu yang kelompok maupun yang individu gitu ya. Kemudian apalagi ya, sudah, oh ya, untuk kelancaran dari kuliah nanti tolong saya dibuatkan grup WhatsApp ya. Untuk komunikasi saya memang hanya menggunakan WhatsApp, saya tidak menggunakan Teams, saya tidak aktif di Teams, jadi jangan berkomunikasi dengan saya melalui Teams ya, itu tidak pernah saya jawab karena saya tidak aktif di Teams. Teams ya hanya untuk ini aja, virtual meeting aja, tidak ada chatting di situ. Kemudian di Line saya juga tidak pakai, di media manapun saya nggak pakai gitu ya, jadi saya hanya pakai WhatsApp. Jadi nanti saya minta tolong koordinator, salah satu mahasiswa di sini menjadi koordinator untuk membuat grup WhatsApp ya. Jadi nanti kalau ada pengumuman atau apapun akan saya share di grup WhatsApp. Gitu ya. Kemudian oh ya, nanti untuk pembagian kelompok juga ya, nanti pembagian kelompok kita bisa share di grup WhatsApp, semuanya ada di grup WhatsApp ya. Jadi saya minta tolong banget untuk dibuatkan grup WhatsApp dan semuanya harus masuk situ gitu. Jadi tidak ada alasan tidak tahu pengumuman karena tidak ikut grup gitu ya. Karena semuanya akan saya share di situ. Gitu ya. Oke, sampai di sini untuk kontrak perkuliahannya, adakah yang mau ditanyakan? Mungkin ada saran, ada usul, ada yang keberatan? Silakan. Tidak ada, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa dipahami, Bu. Bisa ya, oke. Berarti kita sudah deal ya. Sudah deal, berarti tidak ada lagi nanti protes di belakang dengan kesepakatan yang sudah kita buat ya, termasuk jadwal kuliah juga ya, absen dan lain sebagainya. Oke, kalau tidak ada, saya akan langsung ke materi pertama. Ya, ini masih pengenalan aja, jadi insya Allah nggak lama, nanti Anda bisa baca, karena di PPT saya rasa juga sudah
bisa dipahami gitu ya. Jadi kenapa sih kalau kita mempelajari basis data gitu? Kalau Anda pahami pada saat ini itu hampir semua, mungkin semua kali ya, perusahaan gitu punya suatu aplikasi sistem informasi gitu ya. Nah, ini sistem informasi definisinya, di mana sistem informasi itu merupakan suatu komponen yang menyimpan, pokoknya yang mengolah, menyimpan, memproses, kemudian menyebarkan informasi gitu ya. Nah, untuk membuat suatu informasi itu kan kita pasti butuh data gitu, ya. Butuh data. Data itu apa? Data itu banyak gitu ya. Dia bisa merupakan suatu ide informal, bisa merupakan bahasa alamiah, bisa merupakan gambar atau diagram, bisa berupa angka, bisa berupa kode gitu ya. Nah, ini semuanya kan disimpan ya di dalam suatu perusahaan, itu pasti disimpan gitu ya. Nah, sebelum itu kita coba melihat apakah sebenarnya data dan informasi gitu. Data dan informasi itu sebenarnya merupakan hal yang berbeda ya. Tetapi memang banyak yang menyamakan gitu, jadi rancu gitu. Tetapi semoga nanti setelah Anda mempelajari ini, Anda jadi bisa membedakan ya. Data itu di sini merupakan fakta yang akan diterjemahkan dan dikorelasikan untuk mendapatkan informasi. Jadi sebenarnya data di sini belum punya arti gitu. Ya, seperti nama gitu ya. Nama mahasiswa misalkan namanya adalah Budi gitu. Ya, nama ya sekedar data, dia tidak punya arti gitu. Ya, bukan Budi artinya apa, bukan ya, tetapi Budi itu berarti ya hanya Budi, sekumpulan karakter gitu, BUDI. Dia tidak akan punya arti. Itu data. Tetapi ketika data-data itu kemudian diproses, kemudian digabungkan, diolah gitu ya. Misalkan Budi digabungkan dengan mata kuliah gitu ya. Mata kuliahnya basis data digabungkan lagi dengan suatu nilai 80 gitu. Itu akan menimbulkan suatu informasi, akan menghasilkan informasi. Ya. Budi mengambil mata kuliah basis data, dia mempunyai nilai 80. Bisa jadi informasinya seperti itu. Nah, itu informasi. Tetapi tadi kalau berdiri sendiri-sendiri ada Budi, ada basis data, ada 80, masing-masing adalah data. Di mana di situ tidak ada informasi yang dihasilkan. Ya. Tetapi informasi itu nanti bisa menjadi data kembali gitu. Ya. Oke. Oke, ini data ya, data kalau diolah menjadi informasi. Nah, kalau informasi-informasi itu diolah kembali, ya, kemudian diberikan ya diolah itu informasi itu ya, misalkan tadi Budi nilai basis data 80. Kemudian ada lagi siapa nilai basis datanya berapa dan segala macam. Nah, kalau informasi-informasi itu dikumpulkan jadi satu, kemudian digabungkan dengan informasi yang lain, misalkan aja nggak usah nilai basis data deh, misalkan begini, data mahasiswa yang masuk di Undip gitu ya. Kemudian informasi-informasinya adalah misalkan si Budi tadi masuk melalui jalur SBMPTN, si Ani masuk melalui jalur SNMPTN misalkan. Kemudian ada si Doni masuk melalui jalur UM misalkan, kan beda-beda tuh ya. Nah, informasi itu kemudian disimpan, nanti ketika mahasiswa lulus itu bisa diolah. Misalkan tadi si Budi yang masuk jalur SBMPTN, dia lulus tepat waktu 4 tahun. Si ini lulus tepat waktu 4 tahun. Nah, informasi-informasi kalau diolah menggunakan suatu algoritma tertentu gitu ya, itu akan bisa menghasilkan suatu knowledge. Misalkan aja, ternyata mahasiswa yang masuk melalui jalur UM itu bisa lulus lebih cepat, misalkan ya. Itu knowledge, pengetahuan, berdasarkan informasi berdasarkan data. Nah, knowledge ini bisa dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan atau wisdom ini ya. Gitu. Jadi ini hubungannya antara data, informasi, knowledge, wisdom. Mohon maaf hujan ya, di sini hujan deras banget. Jadi mungkin agak berisik. Gitu. Ya, ini hubungannya.
Nah, di setiap perusahaan itu pasti punya sistem informasi di mana nanti keinginnya sistem informasi itu kan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan. Di antaranya untuk pengambilan keputusan ini, wisdom ini. Nah, wisdom ini dasarnya adalah data. Maka dari itu di sini penting banget untuk mengelola data ini. Salah satu cara mengelola data adalah dengan menggunakan basis data. Gitu ya. Jadi data saat ini memang sangat penting banget. Anda sendiri mungkin merasa gitu ya. Anda sekarang punya data itu Anda simpen banget gitu. Kalau dulu mungkin data itu hanya sekedar data, kalau sekarang kan data itu menjadi sesuatu yang berharga gitu. Ya kan? Anda punya memori banyak untuk handphone Anda, untuk smartphone Anda punya pengen beli flash di banyak untuk laptop Anda, itu adalah Anda untuk menyimpan data gitu. Ya kan, untuk menyimpan foto-foto, untuk menyimpan video, untuk menyimpan apapun gitu ya yang bisa Anda simpan gitu. Nah, itu data. Ya, sebenarnya kalau kita nanti misalkan Anda punya data, terus kemudian kita kita analisa gitu ya, data yang tersimpan itu biasanya nanti akan mencerminkan si empunya data gitu ya, termasuk di suatu perusahaan ya. Data-data di perusahaan itu mencerminkan kondisi dari perusahaan itu gitu. Coba Anda lihat data Anda sendiri, itu pasti mencerminkan diri Anda. Mungkin Anda menyimpan lagu, ya itu lagu yang Anda senengin gitu ya. Anda menyimpan film, ya itu film-film yang Anda senengin gitu. Nah, itu mencerminkan diri Anda gitu. Di perusahaan besar pun begitu, data yang disimpan di perusahaan besar pasti mencerminkan kondisi perusahaan itu gitu. Ya, nah kalau data-data itu seperti tadi ya, data diolah informasi kemudian diolah menjadi knowledge, pengetahuan itu diolah lagi menjadi wisdom. Nah, setelah menjadi wisdom ini, data ini nanti akan sangat bermanfaat gitu ya, dia akan bernilai tinggi, dia akan bisa, karena dia akan mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi perusahaan itu ya. Oke, nah ini salah satu cara tadi adalah dengan menggunakan basis data, kita mengelola basis data. Jadi kalau data jumlahnya cuma 10-20 sih kita simpan aja, nggak masalah kan ya. Tetapi kalau data itu jumlahnya sudah jutaan, sudah banyak banget, kita kan nggak mungkin hanya sekedar menyimpan saja gitu. Kalau Anda perhatikan, Anda ke toko buku aja lah. Ke toko buku di sana ada ratusan ribuan buku gitu. Kalau misalkan Anda ke toko buku, kemudian Anda mencari buku dan toko buku itu menyimpannya buku secara acak ya atau random, itu bagaimana sulitnya Anda mencari buku yang Anda pingin ya. Anda bisa membayangkan itu gitu. Atau Anda di rumah deh, Anda nyimpan bukunya asal, pokoknya asal ada buku masuk, kumpulin aja di lemari gitu. Pasti nanti kalau Anda mencari salah satu buku itu akan kesulitan. Ya, akan memakan waktu lama. Bukannya tidak mungkin, tapi akan memakan waktu lama. Ya, kalau Anda ke toko buku, bukunya disimpan secara acak, Anda akan membeli buku A gitu. Mungkin seharian Anda akan di dalam toko buku hanya untuk mencari satu buku. Tetapi kan di toko buku tidak seperti itu kan? Atau di perpustakaan juga tidak seperti itu gitu. Buku akan dikumpulkan berdasarkan topiknya gitu ya. Jadi ketika Anda akan mencari buku yang bertopik komputer gitu, Anda tinggal menuju ke rak buku yang memang khusus untuk buku-buku komputer gitu. Kemudian nanti akan dikumpulkan lagi, misalkan komputer berdasarkan apa lagi gitu. Itu akan lebih memudahkan Anda lagi. Nah, basis data ini tujuannya begitu gitu ya, mengumpulkan data-data yang ada di komputer itu sehingga nanti bisa mudah untuk digunakan kembali, bisa mudah untuk dicari, bisa mudah untuk diolah gitu ya. Ini ada beberapa definisi basis data ya. Sekumpulan data yang saling berhubungan. Ya. Jadi di sini nanti data-data akan disimpan di dalam suatu tabel di mana nanti bisa saling berhubungan. Ya. Nah, basis data di sini merupakan data yang saling berhubungan. Kalau record, mohon maaf ya.
record di sini adalah misalkan dalam tabel, kalau Anda bayangkan tabel itu ada baris, ada kolom, ya. Record di sini adalah per barisnya. Gitu. Ya. Satu baris dalam satu tabel itu bisa berhubungan dengan baris lain di dalam tabel yang lain. Gitu. Jadi bukannya tidak berhubungan ya tabel A dan tabel B tidak bisa berhubungan, ya nggak bisa, itu bukan basis data gitu. Ya. Jadi nanti data-data di dalam suatu perusahaan itu akan dikelompok-kelompokkan, disimpan dalam tabel-tabel, di mana tabel-tabel itu nanti akan saling berhubungan. Ya. Ada juga definisi himpunan data yang saling berhubungan dan diorganisasi sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan kembali. Gitu. Kemudian ada lagi disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa redundansi. Redundansi ini ada pengulangan data. Ya. Jadi intinya sama. Intinya adalah basis data itu adalah sekumpulan data ya yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga nanti bisa diproses kembali, bisa dicari dengan lebih mudah, dimanfaatkan dengan lebih mudah dan lain sebagainya begitu. Ya. Jadi contohnya nih, contohnya aja yang Anda bayangkan sekarang Anda gitu ya, kuliah di universitas gitu. Kan ada banyak sekali data ya, ada data mahasiswa, ada data mata kuliah, ada data dosen gitu kan. Nah, data-data itu akan dikelompokkan sendiri-sendiri. Mahasiswa ya dikelompokkan mahasiswa sendiri. Mata kuliah ya mata kuliah sendiri gitu ya. Tetapi nanti bisa dihubungkan antara mahasiswa dengan mata kuliah, bisa dihubungkan untuk mengetahui mahasiswa ini mengambil mata kuliah apa. Ya, dengan data dosen juga disimpan di tabel sendiri. Tetapi nanti bisa dihubungkan gitu ya. Dosen ini mengampu mata kuliah apa. Berarti dosen dan mata kuliah bisa dihubungkan. Gitu ya. Tapi menyimpannya di sendiri-sendiri. Oke, ini mengapa basis data menjadi materi penting ya. Di sini basis data bisa menyimpan data berukuran besar, dapat diakses, diproses gitu ya, seperti tadi saya jelaskan, kemudian dapat diakses oleh berbagai komputer lah ya. Nah, ini kita lihat pengorganisasian komputer kalau dulu ya. Kalau dulu mungkin seperti ini ya. Mungkin ketika Anda membayar SPP gitu ya, itu ya SPP sendiri gitu. Kemudian kalau nanti daftar ulang gitu, dari bagian akademik akan menunggu laporan dari bagian keuangan, si A ini sudah bayar SPP belum, kalau belum berarti nanti belum bisa ngisi KRS gitu ya, dulu namanya KRS bukan kayak sekarang IRS ya. Gitu. Nah, ini konvensional, jadi masih sendiri-sendiri gitu. Meskipun ini simbol basis data ya. Meskipun ini data SPP disimpan, kemudian data registrasi akademik disimpan sendiri, tetapi karena tidak terhubung, ya tidak bisa saling berhubungan itu tadi. Jadi mungkin nanti file registrasi di sini akan menunggu yang dari keuangan ini ngirimkan laporan ke sini dulu, gitu ya. Kemudian di registrasi ini file yang sudah menyimpan ini akan dibaca, kemudian akan digabungkan dengan registrasi. Jadi antara bagian registrasi dengan bagian keuangan ini berbeda gitu. Ya, beda dengan yang sekarang gitu. Nah, kalau sekarang seperti ini gitu. Ini basis data. Di mana basis data ini bisa diakses oleh semua bagian yang membutuhkan sama gitu ya. Di sini basis data mahasiswa. Misalkan mahasiswa namanya si Budi, program studi statistika, itu ya oleh semua bagian nanti kalau si Budi program studi statistika ya keluarnya itu gitu ya. Ya. Kalau beda dengan sistem konvensional yang seperti ini, misalkan ini konvensional ya. Ini di sini si Budi statistika gitu ya. Di sini juga ada si Budi statistika. Tetapi kemungkinan kalau ini misalkan si program studi statistika tadi dirubah datanya, misalkan nomor handphonenya berubah, belum tentu yang di sini juga berubah karena ini beda penyimpanannya. Ya, jadi kalau kita lihat yang di sini, misalkan di sini ada si Budi statistika, ketika sini dirubah, semua bagian ini juga akan mendapatkan data si Budi yang sudah berubah datanya. Ya, karena mengaksesnya adalah basis data yang sama.
gitu kan. Si Budi sudah bayar SPP, ya semua bagian ini tahu si Budi ini sudah bayar SPP gitu, karena aksesnya sama. Ya, jadi ini yang konvensional, masalahnya karena data terpisah dan terisolasi seperti ini tadi ya, terpisah, terisolasi itu ya dia berubah di sini ya di sini aja, yang di sini belum tentu berubah gitu. Jadi nanti bisa jadi akan muncul data yang tidak konsisten ya. Di sini Budi statistika dengan nomor HP sekian, di sini Budi statistika nomor HP-nya beda lagi. Ya. Kemudian data duplikasi data ini berarti ada banyak gitu ya. Di sini ada si Budi, di sini juga ada Budi, ini ada Budi lagi gitu ya. Duplikasinya banyak. Kemudian jumlah aktivitas data menyita banyak tenaga karena tadi ya dari SPP harus laporan dulu ke bagian registrasi nanti akan dibaca lagi gitu ya. Kalau yang seperti ini kan enggak. Ya, bagian billing dia kalau sudah si Budi tadi sudah bayar SPP, ditulis sudah bayar SPP, tersimpan di sini. Bagian registrasi ya langsung aja mengakses data si Budi ini gitu, tanpa perlu mengkonfirmasi dengan bagian keuangan, gitu ya. Jadi lebih cepat, ya. Kemudian aplikasinya bisa beda-beda kan. Di sini aplikasi yang ada di keuangan sini bisa jadi berbeda dengan yang di sini gitu. Ya, formatnya juga mungkin berbeda gitu. Jadi mungkin di sini isinya data adalah nama, alamat, nomor handphone gitu ya. Kalau di sini mungkin beda lagi, nama, alamat, ada nomor handphone, ada email, ada apa lagi gitu. Mungkin berbeda-beda. Ya, beda kalau yang ada di sini pasti sama. Kan lebih mudah ya, untuk format file sama kan lebih mudah. Ya. Apalagi kalau datanya kompleks tuh ya, banyak gitu kan, kita susah untuk menyajikannya. Tapi kalau di sini enggak, nanti kita langsung menghubungkan aja, misalkan ini data mahasiswa, ini data mata kuliah, ini data dosen gitu ya. Jadi kalau kita akan menghubungkannya lebih mudah, si Budi mengambil mata kuliah apa saja sih, kita tinggal menghubungkan ini dengan ini. Nanti akan muncul gitu ya. Nah, cara menghubungkannya bagaimana, ini yang saya sebut manipulasi data tadi. Ya, Anda akan mempelajari nanti. Oke, kemudian ini redundansi, tadi saya menyebutkan redundansi ya. Jadi kalau data yang sama disimpan lebih dari sekali, itu kita sebut sebagai redundansi data. Nah, basis data di sini, fokus utama basis data itu sebenarnya meminimalkan redundansi data. Ya, meminimalkan di sini bukan menghilangkan ya. Jadi tekankan itu bukan menghilangkan. Jadi redundansi data dimungkinkan tidak bisa hilang. Itu mungkin sekali. Ya, tetapi paling tidak minimal. Ya, tidak banyak-banyak gitu ya, seminimal mungkin. Oke. Ini contohnya aja sih kalau redundansi data, misalkan disimpan di tabel mahasiswa, kemudian satunya disimpan mungkin di anggota penerima beasiswa misalkan ya. Nah, itu ya, ini yang kita simpan sebagai yang kita sebut sebagai redundansi data. Ini sama nih sebenarnya, Abidin NIM-nya sama gitu ya. Kemudian yang berbeda hanya ininya saja. Ya, ini Anda bayangkan nih kalau ini misalkan ini disimpannya di bagian akademik gitu ya, karena ada dosen wali, ini di bagian beasiswa, mungkin nanti ada di bagian keuangan SPP, mungkin nanti ada di bagian apa lagi. Jadi Abidin ini ada banyak nyimpennya ya. Ini redundansi data, ini kan nggak efektif banget gitu ya, seperti itu ya. Oke, kemudian oke. Nah, ini kalau Anda membayangkan basis data bagaimana, kira-kira begini ya. Karena basis data nggak bisa kita tunjukkan ini loh basis data dalam bentuk fisik gitu kan, nggak ada ya. Jadi kalau Anda bayangkan seperti ini aja, kayak filing kabinet ya, di mana di sini sudah dikelompokkan, misalkan ini untuk mahasiswa gitu ya, statistika ini untuk mahasiswa apa gitu ya. Ya seperti itulah. Kira-kira begitu. Jadi sudah dikelompok-kelompokkan ya. Nanti pengelompokannya bagaimana nanti akan saya jelaskan minggu depan. Tapi yang pasti di sini Anda bisa membayangkan bahwa kalau basis data itu kira-kira seperti ini gitu ya. Atau kalau Anda pergi ke perpustakaan, masing-masing rak atau toko buku itu ya, rak itu juga kita bisa membayangkan kira-kira basis data seperti itu. Ya, jadi data-data di perusahaan, di suatu organisasi itu akan dikelompok-kelompokkan seperti itu, di mana nanti per kelompoknya itu bisa saling berhubungan gitu. Ya.
Oke. Nah, ini misalkan ya filing kabinet itu berisi map, ya, kemudian map-map itu berisi kertas gitu. Nah, kertas-kertas itu diumpamakan sebagai record, kemudian map-map itu diumpamakan sebagai table gitu ya. Nah, secara keseluruhan itu disebut sebagai basis data. Kira-kira bayanginnya seperti itu, ya. Karena nanti saya nggak bisa juga menunjukkan ini loh basis data, itu nggak bisa juga gitu. Nah, ini apa saja yang bisa dioperasikan atau dikerjakan dengan basis data? Banyak ya, yang berhubungan dengan data. Anda bisa membuat database, nanti Anda bisa ngedrop, menghapus bisa. Ya, kalau menghapus kita bilangnya drop ya. Kalau delete itu nanti untuk mendelete satu baris itu delete. Ya. Kemudian kita buat table, kita nanti akan mendrop table, kita menginsertkan data ke dalam table ya. Kemudian kita akan mengambil data dari table gitu, kita gabung-gabungkan, kemudian nanti diupdate, dimodifikasi juga bisa ya, kemudian di delete. Ya, jadi kalau drop itu biasanya untuk struktur basis data seperti tabel, kemudian basis datanya sendiri, kemudian delete itu untuk barisnya. Itu ya. Jadi sebelum kita membuat basis data, nanti kita create database dulu, gitu. Jadi kalau Anda bangun rumah, ya sebelum Anda kamar kan Anda coupling dulu tuh tanah gitu ya, kemudian Anda buat pondasi dulu kan gitu. Nah itu create database, gitu ya. Tabel ini berarti create kamar-kamarnya, baru kemudian nanti kita insertkan barang-barang yang ada di kamar. Ya, kalau dikeluarkan berarti kita delete. Kalau drop itu berarti kamarnya dibongkar ya. Kemudian rumahnya dibongkar itu berarti drop gitu ya, database-nya dibongkar. Itu ya. Nah, itu basis data ya. Secara sekilas kira-kira basis data seperti itu Anda bayangkan aja tadi ya kayak filing kabinet gitu ya. Di mana di situ nanti isinya tabel-tabel gitu ya. Tabel-tabel itu isinya ya macam-macam. Misalkan tabel mahasiswa berarti nanti isinya ya yang berhubungan dengan mahasiswa, ada nama, ada NIM gitu. Ya. Kemudian tabel dosen ya, yang berhubungan dengan dosen, ada NIP dosen, ada nama dosen, ada alamat dosen, ada email dosen gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan dosen. Ya, tabel mata kuliah ya isinya yang berhubungan dengan mata kuliah. Ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, selain basis data, itu ada sistem basis data. Ini berbeda ya. Nah, kalau sistem basis data itu terdiri ada data, ada hardware, ada software, dan ada penggunanya. Itu kita sebut sebagai sistem basis data. Itu ya. Nah, data-data ini ya data-data yang dimiliki perusahaan tadi, organisasi, perangkat keras, ya komputer, printer, jaringan gitu ya. Itu hardware, perangkat lunak ini biasanya yang mengelola basis data. Ya, kalau kita bicara yang berhubungan dengan basis data ya. Jadi perangkat lunaknya ini yang berhubungan dengan basis data, nanti yang kita sebut sebagai DBMS, Database Management System. Ya, kemudian pasti ada usernya. Nah, kalau keempat ini terpenuhi, kita sebut dengan sistem basis data. Itu ya. Nah, komponennya ini ada data. Oke. Data ini karakteristiknya bisa integrate ya. Jadi terintegrasi atau tershare juga bisa. Aksesnya bisa diakses oleh seorang user atau multi user juga bisa gitu ya. Kalau multi user itu kayak Anda mengakses kulon gitu ya, data kan materi ini sudah saya upload di kulon itu kan termasuk data juga ya. Nah, ketika Anda mengakses bareng-bareng yaitu multi user ya, data bisa diakses oleh banyak user. Ya, tetapi kalau misalkan saya batasi yang mengakses hanya boleh si A saja, berarti itu diakses oleh single user. Ya. Kemudian ada hardware tadi, ada komputer, ada jaringan dan lain sebagainya yang berbentuk hard ya, yang bisa kita pegang. Kemudian ini ada software. Software di sini lapisan di antara basis data secara fisik dengan pengguna. Jadi kalau nanti Anda menggunakan basis data itu bisa mudah gitu ya, meskipun orang awam itu mudah gitu ya, tidak seperti orang-orang IT yang membuat aplikasi itu kan mereka dengan coding, kita sebut dengan coding itu kan mereka harus paham bahasa pemrograman gitu ya, itu perangkat lunak. Nah ini kalau di sini nanti bagaimana nanti software di sini lebih ke
software yang menyediakan interaksi yang mudah antara komputer dengan usernya. Ya, kalau nanti membuat basis data ya dengan menggunakan DBMS gitu. Database Management System salah satu contohnya nanti ada di bawah ada ya. Nah, itu kalau basis data sih bahasanya sudah amat sangat mudah dipahami gitu ya, karena bahasa generasi keempat, kita sebut generasi keempat, itu sudah bahasa manusia gitu ya. Jadi Anda jangan khawatir nanti basis data kayak coding yang bahasanya bahasa komputer, enggak gitu ya. Kalau basis data itu bahasa paling mudah gitu. Ya, nanti Anda pelajari. Kemudian pengguna di sini ada beberapa jenis pengguna. Ya, ada pemrogram aplikasi yang membuat basis data. Nanti kita ada jadi sampai di sini ya. Jadi Anda tidak hanya sekedar pengguna akhir, tetapi Anda juga nanti bisa membuat basis data. Diharapkan seperti itu. Ya, kalau administrator basis data ini yang memaintenance basis data. Kalau nanti sudah jadi, kemudian di maintenance, itu yang memaintenance adalah kita sebut sebagai administrator basis data atau DBA, database administrator. Ya, kalau pengguna akhir ini biasanya yang menggunakan kayak Anda belanja online shop gitu ya, belanja secara online itu kan Anda sebenarnya berinteraksi dengan basis data kan. Barang ini ada atau enggak, harganya berapa, itu kan sebenarnya data-data itu disimpan di dalam suatu basis data. Nah, Anda kan tidak pernah memikirkan atau membayangkan ini sebenarnya datanya disimpannya bagaimana sih, disimpannya di mana sih gitu ya. Itu yang disebut sebagai pengguna akhir. Jadi pengguna akhir itu yang paling enak lah ya, dia menggunakan, dia tanpa memikirkan data di belakang itu nyimpennya kayak apa, ngaksesnya kayak apa gitu kan. Nah, itu pengguna akhir. Kalau pemrogram aplikasi yang memikirkan itu tadi, ya, bahwa kalau saya membuat aplikasi ini, saya bikin tabel berapa ya, kemudian di dalam tabel nanti disimpan data apa saja ya, bagaimana menyimpannya, bagaimana menghubungkan tabel gitu. Nah, itu kita sebut sebagai pemrogram aplikasi. Kalau ada keempat-empatnya, salah satu ini tidak harus penggunanya, tidak harus tiga-tiganya gitu ya. Ini macam-macam pengguna aja, tetapi dalam suatu sistem basis data ya ada 4 komponen itu, ada pengguna, ada software, ada hardware, dan ada data. Ya. Kemudian ada sistem manajemen basis data, ini adalah perangkat lunak untuk membuat basis data. Ya, sistem manajemen basis data. Ini untuk membuat untuk membuat basis data, ada sistem manajemen basis data. Khusus ya, ini ada beberapa contoh yang mungkin nanti Anda akan menggunakan MySQL ya. Kalau Anda punya Microsoft Access, ini juga bisa Anda pakai untuk pelatihan. Saya nggak paham, nanti Pak Rukun ya. Jadi ini ada beberapa contoh sistem manajemen basis data. Namanya sistem manajemen basis data atau database management system ya. Tetapi ini merupakan suatu perangkat lunak yang memang digunakan untuk membuat basis data. Ya, ada DB2, SQL Server sekarang sudah gabung dengan Oracle ya. Ini sama aja, Oracle, SQL Server, DB2, Visual. Kemudian, oke. Ini ada bahasa di dalam basis data, ini ada 2, nanti Anda pelajari lebih lanjut ketika Anda sudah sampai ke query ya. Ini saya langsung aja. Kemudian ini tugas administrator basis data. Kemudian ini environment-nya. Jadi di dalam suatu aplikasi, misalkan di sini ada data ya, ini basis data nih, ya. Kemudian nanti diolah menggunakan DBMS, ya. DBMS di sini aplikasi ini berarti yang tadi dilihat oleh end user tadi gitu. Ya, kalau Anda menggunakan yang marketplace tadi, ya ini aplikasi program itu ya. Nah, sebenarnya aplikasi program itu mengakses DBMS. Ya. Oke, sebentar, saya minta waktu jeda sebentar 5 menit. Saya akan share absen ya. Sebentar. Oke, saya beri waktu Anda 5 menit untuk absen dulu, nanti akan saya lanjutkan. Oke, silakan.
Oke, ada yang kesulitan absen? Saya Bu ada kendala. Siapa ya? Bagus Kifari. Gus Givari, sebentar ya. Udah, ada lagi? Makasih Bu. Ya. Tidak ada? Oke, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Oke, ini tadi ya, lingkungan sistem basis data kira-kira seperti ini ya. Jadi ini ada data tadi sudah ya, di mana di sini yang kalau end user itu biasanya mengakses basis data itu tidak langsung, tetapi melalui suatu program aplikasi yang lebih mudah dipahami, nggak mikir gitu ya. Nah itu end user. Kemudian untuk membuat basis data, untuk mengolah database yang ada di sini, itu biasanya dengan menggunakan DBMS tadi ya. Di sini ada database designer, ada database administrator gitu ya. Di mana mereka yang membuat dan mengelola basis data gitu ya, dengan menggunakan prosedur tertentu, standar tertentu begitu. Sehingga basis data yang ada di sini bisa diolah ya dengan menggunakan DBMS itu tadi. Kira-kira begini ya, jadi Anda bisa membayangkan lingkungan dari basis data itu bagaimana. Kemudian ini aplikasi. Jadi ini ya, program aplikasi ini ya. Jadi aplikasi ini perangkat lunak biasanya dibuat untuk kebutuhan tertentu ya. Kalau untuk marketplace ya berarti aplikasinya sesuai dengan kebutuhan marketplace-nya. Kalau untuk akademik ya aplikasi sesuai untuk kebutuhan akademik kan gitu ya. Nah itu kita sebut aplikasi ya. Jadi perangkat lunak yang dibuat untuk tujuan tertentu, untuk kebutuhan tertentu itu kita sebut sebagai aplikasi. Jadi aplikasi itu bisa beda-beda gitu ya. Kemudian ini komponen aplikasi ya kok harus ada perangkat kerasnya tetap ya. Kalau tidak ada komputer ya nggak bisa juga kita jalankan aplikasi itu ya. Kalau di sini sistem manajemen basis data ya DBMS ya. Jadi untuk menjalankan DBMS ya kita butuh komputer kan begitu ya. Kemudian kita butuh program ya, untuk kita butuh sistem operasi ya kan. Kalau Anda menjalankan aplikasi-aplikasi di komputer Anda pasti perlu kan sistem operasi ya. Kemudian data ya, data ini macam-macam gitu. Ada metadata, ada kamus data. Sebenarnya kan di mana di komputer Anda itu kan juga sudah menyimpan data ya. Meskipun Anda belum memasukkan apa namanya, memasukkan data-data itu sebenarnya sudah ada data di situ ya. Biasanya data-data itu biasanya misalkan apa ya, untuk save gitu. Untuk save dia sudah menyimpan aturan-aturan itu termasuk data juga gitu. Aturan-aturan kalau save itu bagaimana, untuk menyimpan apapun itu bagaimana, untuk menjalankan run gitu, itu termasuk data juga gitu. Ya. Kemudian prosedur menjelaskan bagaimana sistem dijalankan, ya kalau run itu menjalankannya bagaimana, kalau save itu bagaimana, termasuk di sini personnya ya, orangnya. Oke, kemudian ini nanti bisa Anda baca sendiri, ini nggak usah ya. Nah ini keuntungannya aja deh. Nah ini kenapa kok kita pakai basis data sih gitu ya. Ini banyak sebenarnya ya. Redundansi minimum tadi saya sebutkan bahwa tidak bisa dihilangkan redundansi itu ya. Data disimpan berulang-ulang itu tidak bisa dihilangkan. Data yang sama ya, tetapi bisa diminimalkan. Konsistensi data terjamin ini tadi juga sudah saya jelaskan bahwa kalau misalkan data seseorang itu dirubah ya, dimodifikasi ya, semua bagian nanti akan mendapatkan hasil yang dimodifikasi. Beda kalau datanya disimpan terpisah ya. Bagian keuangan menyimpan sendiri, bagian akademik sendiri. Kalau di bagian keuangan datanya diubah, belum tentu yang di bagian keuangan datanya diubah kan. Nah, itu tidak konsisten ya. Nah, kemudian independensi data, di sini data tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Jadi
misalkan data mahasiswa itu termasuk independen di situ, berdiri sendiri, jadi dia tidak terpengaruh oleh data yang dari luar gitu. Data mata kuliah dirubah ya kan dia independen, mahasiswa ini tidak berubah gitu. Ya tidak bisa dipengaruhi dari luar. Integrasi data lebih mudah ya, dengan basis data nanti kita bisa menggabung-gabungkan antar data itu lebih mudah gitu. Data mahasiswa kita gabung dengan mata kuliah itu lebih mudah gitu. Ya, kemudian data bisa dipakai bersama-sama oleh multi user gitu ya. Jadi kalau disimpan sendiri-sendiri ya tadi bagian keuangan hanya bisa memakai data bagian keuangan saja gitu. Ya kan? Nah, kalau dengan basis data ya semua bagian bisa pakai data secara bersama-sama. Kemudian formatnya akan sama, pembakuan. Kemudian aplikasi dikembangkannya lebih mudah gitu karena tidak terkonek langsung dengan basis data gitu. Jadi aplikasi itu bisa dikembangkan tanpa khawatir akan mempengaruhi data yang ada, ya. Kemudian akses data dan informasi lebih cepat, ya karena data diorganisasikan sedemikian rupa, di maintenance, disimpan sedemikian rupa sehingga ketika akan mencari data akan lebih mudah, gitu ya. Nanti Anda akan tahu itu ya. Kemudian keamanannya lebih terjamin. Oke, nah ini ada kelebihan, ada kekurangan. Memang kekurangannya ini sebenarnya bukan kekurangan ya. Kalau sekarang aplikasi apalagi saat ini ya pasti butuh perangkat lunak dan perangkat keras gitu ya. Ya semakin besar data yang Anda simpan ya Anda akan semakin membutuhkan perangkat-perangkat yang semakin kompleks juga gitu aja ya. Seperti Anda butuh untuk menyimpan banyak film ya Anda butuh flash disk yang memorinya jumlahnya besar kan gitu. Ya. Jadi itu sih resikonya kalau memang datanya lebih besar ya berarti memorinya lebih besar. Kalau pengen diprosesnya lebih cepat berarti kita butuh komputer di mana yang mempunyai RAM yang lebih besar kan begitu. Jangan pengennya komputernya seadanya tetapi bisa menyimpan data yang besar dan mengakses secara cepat itu kan nggak ada gitu ya. Kalau kayak toko buku ya kalau pengen bukunya banyak di situ ya tokonya harus besar kan. Kalau tokonya kecil tapi bukunya mungkin ribuan jutaan ya nggak bakal bisa juga. Oke. Kemudian kalau basis data memang membutuhkan sumber daya manusia yang paham dengan basis data ya, yang punya pemahaman basis data. Tidak sembarang orang bisa membuat basis data, tidak sembarang orang bisa mengelola basis data gitu ya. Kemudian gangguan data bersama ya kalau basis data itu mungkin rusak atau basis data itu mungkin disabotase orang ya sudah selesai gitu kan. Karena makanya data-data kalau saat ini suatu perusahaan itu pasti bagaimana menyimpan data itu dengan benar-benar gitu ya, pakai antivirus yang baik, pakai server yang bagus gitu ya. Karena memang perusahaan itu menyadari bahwa data itu sekarang merupakan aset yang penting gitu. Jadi keamanannya pasti diutamakan gitu ya. Kemudian ada konflik organisasi, ya ini kalau masing-masing membutuhkan data yang sama, kemudian akan mengubah ini, tapi jarang terjadi sih sekarang ya konflik organisasi. Biasanya untuk pemakaian data sih, kadang-kadang ada data yang tidak boleh dilihat oleh bagian lain, misalkan begitu ya. Nah itu ada konflik organisasi di situ. Itu kan misalkan data keuangan mahasiswa tidak boleh dilihat oleh akademik misalkan begitu ya. Nah itu konflik organisasi kira-kira seperti itu. Tapi sekarang dengan adanya privilege sebenarnya nanti bisa ya usernya bisa dipilih gitu ya. Ini boleh mengakses apa, ini boleh mengakses apa kan bisa. Oke, itu sekilas mengenai basis data secara umum ya. Masih secara umum dulu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan apa tidak? Sudah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, kalau sudah bisa, tidak ada pertanyaan, mungkin kuliah akan saya akhiri sampai di sini. Sekali lagi untuk materi minggu depan biasanya sudah saya upload
sehari maksimal sehari sebelumnya lah. Itu sudah saya upload. Jadi tolong dipelajari. Langsung diskusi aja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya akan rangkum sedikit. Kemudian kalau mau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ketika pertemuan itu kita diskusikan. Ya, jadi nanti tidak akan memakan waktu yang lama. Itu ya. Oke, saya akhiri kuliah pada sore hari ini sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.